Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk terus berdakwah, menyampaikan risalah Islam kafah kepada umat melalui watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Selanjutnya salawat berpakatakan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pionir pembaharuan dan uswah kita semua. Pemirsa podcast Lentera Umat MPU Aceh bertemu kembali dengan tema perbincangan pada kesempatan ini, perlindungan perempuan dan anak. Isu tentang perlindungan anak dan perempuan sudah banyak diperbincangkan dalam berbagai forum diskusi dan seminar. Tetapi kasus demi kasus terus bertambah dari waktu ke waktu. Sehingga sangat miris ketika kita menonton, mendengar, bahkan membaca kasus tentang pelecehan seksual dan kekerasan seksual itu dilakukan oleh orang terdekat, bahkan dilakukan oleh kakek, oleh ayah, oleh saudara kandung dan sebagainya. Maka pada kesempatan ini di podcast Lentera Umat MPU Aceh kita akan membahas terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Maka di studio telah hadir dua orang narasumber yang sangat berkompeten untuk mendiskusikan terkait tema perlindungan perempuan dan anak. Narasumber yang pertama adalah Ustazah Dr. Rahmatillah SAG MAG. Beliau merupakan anggota MPU Aceh dan juga daiyah yang sudah banyak berkiprah dan berkontribusi dalam mencerdaskan umat. Kita sapa. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini, sehat Ustazah? Alhamdulillah sehat. Siap berbagi ya Ustazah? Insyaallah. Dan narasumber kita yang kedua adalah Ibu Rida SH. Beliau merupakan analisis hukum UPTD PPA DP3A Aceh. Assalamualaikum Ibu, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, marilah kita saksikan video yang satu ini. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah masalah serius yang melibatkan berbagai bentuk kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi. Kekerasan ini memiliki dampak yang merugikan, baik secara fisik maupun psikologis, dan dapat mengancam nyawa korban. Pemerintah dan berbagai lembaga telah berupaya menangani masalah ini melalui berbagai upaya, termasuk penyediaan layanan pengaduan, pendampingan, dan penegakan hukum. Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh pada tahun 2015 telah mengeluarkan fatwa MPU Aceh nomor 27 tahun 2015 tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam perspektif syariat, adat, dan psikologi. Yang salah satu poin fatwa tersebut menyebutkan bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah perbuatan haram dan bertentangan dengan adat Aceh. Bagaimanakah peran pemerintah dalam perlindungan perempuan dan anak? Simak selengkapnya pada podcast Lentera Umat episode kali ini. Untuk mengawali perbincangan kita mintakan Ustazah Rahmatillah untuk bisa menjelaskan isi daripada fatwa MPU nomor 27 tahun 2015 tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam perspektif syariah, adat, dan psikologis. Kami persilakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustazah Zahara dan juga Ibu kita yang sudah tiba di studio podcast MPU Aceh serta seluruh pemirsa yang dirahmati Allah. Terkait dengan fatwa MPU Aceh nomor 27 tahun 2015
kenapa lalu kemudian lahir fatwa yang kedua nomor 27 tahun 2015 ini, karena memang banyaknya permintaan dan juga harapan supaya MPU Aceh itu mengeluarkan dalam bentuk fatwa MPU tentang perlindungan perempuan dan anak, mengikuti tentang adanya stabilitas kinerja antara MPU dengan lintas sektor yang lain. Oleh karena itu, meski leading sektor MPU itu kajiannya tentang keumatan dan juga sumber syariat Islam itu, namun sebagai wujud bahwasanya MPU ini berkolaborasi dan berkontribusi dengan lintas sektor, maka keluarlah fatwa MPU nomor 27 tahun 2015 yang di sini tercakup perspektif syariat, adat dan psikologis. Karena memang bagaimanapun tidak bisa dipisah. Perspektif syariat ini adalah leading sektornya MPU mengenai adat, karena adat yang ada di Aceh ini hampir seluruhnya itu terkait dengan syariat Islam dan juga dengan ditinjau dari sisi psikologisnya. Yang pertama, poin pertama dari fatwa ini adalah kesatu bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah perbuatan haram dan bertentangan dengan adat Aceh. Kalau disebut haram sudah pasti landasannya adalah syariat, bertentangan dengan adat Aceh, karena memang Aceh itu dari segi model rumah Acehnya, model pakaiannya, model pergaulannya, semuanya itu adalah dalam rangka untuk menjaga kehormatan dan memberi penghormatan kepada perempuan Aceh sejak dulu, meski hari ini nilai itu sudah bergeser. Lalu kemudian yang keduanya adalah adat Aceh tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itu clear dan sudah diakui dunia sejak dulu, malah sebelum Indonesia ini ada, adat Aceh itu sudah diakui bahwa tidak bertentangan dengan syariat Islam, malah identik dengan apa yang ada terkandung di dalam syariat Islam itu sendiri. Yang ketiga, tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat mencederai fisik atau mental adalah tindakan kriminal. Ini kajiannya dilihat dari segi disandingkan dengan wacana dan wahana yang ada di dalam hukum positif atau hukum negara sebenarnya. Nah, lalu kemudian yang keempat, tindakan yang bersifat mendidik, tidak berdampak negatif dan tidak mencederai fisik atau mental adalah dibolehkan. Karena kenapa? Ada hal-hal di dalam agama ini yang sumbernya itu adalah dalil agama. Seperti wadribuhunna. Ketika dikatakan pukullah mereka, jadi jangan langsung ditanggapi dengan negatif. Sementara hari ini orang hanya melihat dari sisi bahasanya, tidak lalu kemudian menerima agama ini secara menyeluruh. Jadi ketika disampaikan seperti ini, oh Islam bias terhadap perempuan, padahal langkah-langkah sebelumnya itu sudah lebih dulu disampaikan. Begitu juga dengan anak-anak. Misalnya ketika disampaikan bahwasanya muru auladakum bis-shalah wahum, mereka itu pada saat itu umurnya adalah 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka wahum abna'u asyara, ketika mereka umurnya itu sudah 10 tahun. Jadi pukul di sini jangan diartikan bahwa lalu kemudian diplesetkan malah oh itu hak anak, dia mau salat atau tidak itu masalah pribadi. Kalau kita secara keagamaan tidak bisa dikatakan itu sebagai hal pribadi terkait dengan ayat yang sudah dibacakan tadi oleh Ustazah Zahra di awal, bahwasanya tawasau bil haq, tawasau bis sabr itu adalah tugas dan kewajiban setiap umat yang mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah. Lalu kemudian yang keenam, pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak adalah perbuatan haram dan dikenakan uqubat syar'iyyah. Disebut dengan uqubat syar'iyyah, di dalam kajian agama itu ada yang namanya hukum yang qat'i, ada yang zanni. Lagi-lagi ketika agama ini ingin diterapkan secara kafah, pasti akan muncul orang-orang yang tidak setuju, malah menggerogoti hukum agama itu dengan alasan menjaga hak asasi manusia. Ketika kondisi ini sudah menjadi krisis dan kritis, maka dikembalikan, disalahkan lagi agamanya. Ini yang menurut kita tidak fair. Lalu kemudian yang ketujuh, pembiaran atas terjadinya kemaksiatan adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam. Jadi itu isi dari fatwa MPU Aceh nomor 27 tahun 2015.
Baik Ustaz, sangat terkesan tadi dengan yang poin yang terakhir itu terkait dengan pembiaran. Iya. Artinya di sini kan kita memang harus berdakwah nih. Jadi mungkin masyarakat juga perlu tahu apa sih upaya yang dilakukan oleh MPU yang sudah dilakukan, baik untuk menyadarkan masyarakat mungkin yang tadi memang perilakunya sudah menyimpang dari konsep syariah. Apa yang sudah dilakukan oleh MPU selain memang mungkin mengeluarkan fatwa, tapi tindakan konkret untuk menyadarkan umat, apakah itu memang atau leading juga dari MPU atau bukan gitu? Sekarang begini, kalau kita harus bisa berperan ganda ini. Selaku anggota MPU perannya ganda. Apa peran gandanya? Peran pertama selaku anggota MPU atau lembaga MPU itu sendiri, salah satu tugasnya adalah menjadi mitra pemerintah dan mengeluarkan fatwa yang sejalan searah dengan tusi yang diberikan kepada MPU. Di sisi lain, tugas dakwah, kalau dikatakan misi konkret yang dilakukan oleh anggota MPU, seluruh anggota MPU, semua anggota MPU ini semuanya adalah pendidik, baik itu pendidik di dayah yang mereka pimpin atau pendidik umat, baik itu di mimbar-mimbar khutbah Jumat atau di majelis-majelis taklim yang lain. Lalu kemudian ada juga anggota MPU yang berperan sebagai dosen di kampus. Nah, jadi kalau dikatakan kegiatan konkret ini sudah menjadi darah daging dari anggota MPU itu sendiri. Setiap saat diminta atau tidak diminta, anggota MPU senantiasa menjalankan tugasnya untuk tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Sementara kalau yang diharapkan untuk eksekusi dalam hal menangkap, dalam hal memberikan ukubat, itu ada lembaga lain yang akan melakukan itu. Kalaupun MPU akan melakukan itu, ini akan tersalahkan secara aturan. Karena kan sering kita mendengar dari masyarakat ketika ada persoalan di umat kan, MPU kemana gitu kan. Maka jadi, sekarang kita artinya masyarakat sudah tahu bahwa MPU sudah melakukan, anggota MPU-nya sudah melakukan berbagai upaya gitu. Saya juga menarik kalau ada anggota masyarakat mengatakan MPU kemana, pertanyaannya coba dihitung yang datang ke sana anak masyarakat atau anak anggota MPU. Ketika MPU mengeluarkan fatwa yang sejalan dengan syariat, yang menentang siapa? Yang menentang fatwa itu adalah masyarakat sendiri. Contoh, ketika dikeluarkan fatwa tentang pengharaman game PUBG dan sejenis, itu anggota masyarakat yang datang ke MPU mendemo, mengatakan oh ini bertentangan karena ini masuk dalam e-sport yang digadang-gadang oleh pemerintah. Jadi sekarang posisinya adalah azas cuci tangan dari masyarakat itu sendiri. Kalau kita tanya peran, sekarang seolah-olah sudah menjadi ladang empuk. Kalau bahasa orang Aceh bilang kajik kemenduha, MPU itu tempat melempar semua hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, dan masyarakat punya hak untuk mengatakan apapun, mempersalahkan dalam posisi ini. Yang memegang tongkat tentang syariat ini adalah MPU. Jadi sepertinya kita semua selaku masyarakat harus fair, sadar, tahu diri dan mengenal diri. Kita ini muslim apa tidak? Kita punya hak yang sama apa tidak? Kita juga punya tanggung jawab yang sama. Terima kasih Ustazah. Ini mungkin kita beralih kepada narasumber yang kedua, Ibu Rida. Kita juga ingin tahu apa sih upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam rangka untuk mengurangi kasus-kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Terima kasih Ibu. Artinya kalau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Aceh ini kan lebih upaya untuk pencegahan. Kemudian kita juga ada menyusun juga beberapa kanun, dan juga baru disahkan itu kanun nomor 4 tahun 2025 tentang perlindungan hak perempuan. Artinya Dinas melakukan upaya preventif dan juga membuat kebijakan, dan juga ini akan dibentuk sebuah forum FPKK. Amanat dari Kanun nomor 9 tahun 2019. Berbicara untuk kasus ini ada layanannya, layanan teknis itu ada UPTD PPA. Kita memiliki ada 6 layanan. Yang pertama itu layanan pengaduan, pencatatan dan pelaporan. Yang kedua penjangkauan kasus. Yang ketiga itu ada pengelolaan kasus. Yang keempat ada layanan penampungan sementara. Yang kelima itu ada layanan mediasi, dan yang keenam ada layanan litigasi dan non litigasi. Artinya semua layanan 6 layanan ini kita juga memiliki, ada SDM-nya, ada SDM untuk psikolognya, kemudian kita juga memiliki SDM mediator.
dan juga memiliki SDM analis hukum, dan juga kita memiliki SDM Peksos, pekerja sosial dan penyuluh sosial. Jadi artinya memang UPTT juga tidak bisa bekerja sendiri dalam proses penanganan kasus perempuan dan anak, karena dalam proses penanganan ini kita tidak melihat kasus pemenuhan haknya itu secara tunggal, tapi bagaimana memastikan korban-korban yang mengalami kekerasan itu bisa pemenuhan haknya secara holistik. Maka ini penting kita berkolaborasi, bisa dengan MPU ya, kemudian dengan dinas-dinas lain sesuai dengan kebutuhan korban itu sendiri. Baik, terkait dengan misalnya penanganan kasus terhadap korban, baik itu perempuan atau anak, dan kalau yang pelakunya itu anak, Ya. jadi korbannya anak, pelakunya anak, itu bagaimana kira-kira penanganan yang harus dilakukan? Karena sebenarnya kan yang pelakunya anak juga kadang-kadang tidak bisa dijatuhi hukuman gitu kan, tidak bisa diberikan sanksi karena memang dilindungi oleh undang-undang dan peraturan. Kalau berbicara anak yang berhadapan dengan hukum, ini dasar hukumnya ada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012, yang mana di dalam undang-undang tersebut menyatakan 12 tahun ke bawah itu kan tidak bisa diproses hukum ya. Artinya prosesnya yang harus dilalui adalah diversi. Tapi ini kan banyak ya, orang tua itu kan menolak, anak saya sudah jadi korban, apalagi hubungannya sudah melakukan hubungan suami istri ya, karena memang sering melihat media-media yang tidak boleh diakses, maka karena tidak ada pengawasan dari orang tua, dan itu terjadi. Kita pernah menangani kasus usia anaknya 10 tahun, korbannya 5 tahun, dan ini secara hukum tidak bisa diproses. Maka proses ini yang menjadi kendala itu adalah proses pemulihan kita lakukan ya. Proses untuk penanganan diversi di tingkat kepolisian itu kita dampingi, memastikan. Yang menjadi kendala adalah penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini adalah pada saat anak dikembalikan kepada keluarganya, sudah diterima di lingkungannya, proses pengawasan dan pemantauan ini yang belum dilakukan secara maksimal, sehingga anak seringkali melakukan pengulangan tindak pidana. Jadi sering juga kita lihat, kami ada turun juga Bu di LPKA, itu awalnya kita turun tahun 2024 Desember, jumlah anak di dalam LPKA itu berjumlah 34 atau 38. Kemarin saya datang lagi tahun 2025 di bulan-bulan April itu menjadi 80 lebih. Jadi rata-rata anak ini memang ya, kami bertanya, adik ini kasus apa? Oh saya Bu, awalnya ini pencurian. Kemudian ini kasus apa lagi saya tanya kan? Saya jarima. Jadi memang sering ini anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini karena anak tidak mendapatkan pengasuhan yang baik dari keluarga. Jadi rata-rata anak di LPK itu banyak anak yang ibunya, ayahnya itu kerja di Malaysia. Anak tinggal sendiri dan tidak mendapat pengasuhan yang baik, kemudian tidak mendapatkan pemahaman agama yang baik, tidak mengaji, tidak sholat. Ini yang menjadi permasalahan yang kita hadapi selama ini, Bu. Karena nanti kita takutkan, Ibu Lida, kan kalau kadang-kadang ini anak ini sekarang menjadi korban. Iya. Tapi pada suatu saat kan bisa saja dia jadi pelaku kalau tidak ditangani dengan tuntas gitu. Artinya tuntasnya mungkin kasusnya bisa selesai, tetapi kesadaran untuk bisa memahami dan tidak mengulangi lagi kriminal atau pelecehan tadi kan tidak bisa kita jamin itu terjadi. Jadi mungkin ada nggak upaya-upaya misalnya dari DP3A untuk turun ke sekolahkah, ke masyarakatkah, untuk memberikan, sebenarnya sekarang bukan lagi waktunya sosialisasi, tapi pembinaan yang dilakukan sehingga menumbuhkan kesadaran daripada generasi muda ini, jangan berusaha untuk mencoba, karena ketika dicoba sulit untuk keluar gitu, Ibu. DP3 sendiri sudah melakukan upaya pencegahan, sering itu di bidang pemenuhan anak, itu mengisi apel-apel di setiap sekolah. Itu sudah dilakukan. Memang kan belum semua ya Bu ya, tapi sudah dilakukan upaya pencegahan tersebut. Kemudian di DP3A juga sudah ada Puspaga, Pusat Konsultasi Keluarga. Dan di situ juga ada kegiatan melakukan upaya preventif untuk melakukan sosialisasi di kampung-kampung.
Terus kita juga ada forum anak, ya, forum anak Tanah Rencong. Jadi anak-anak ini bisa sebagai pelopor lah untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk anak remaja, ya. Nah, apapun yang sudah dilakukan oleh dinas kan, tapi kan memang juga belum maksimal, ya. Berapa besar untuk Aceh, tapi kita sudah melakukan hal itu. Kalau untuk UPTD sendiri, Bu, kita ada pensos, penyuluh sosial. Jadi tadi Bu Jara menyampaikan bagaimana nih upaya proses dampak kekerasan itu kan dampaknya psikologis, ya. Bisa jadi anak korban seksual ini dampaknya dia bisa lesbi. Karena dia sudah merasa takut untuk melihat laki-laki, sudah tidak nyaman. Ini ada kasusnya yang terjadi yang kita dapatkan, ya. Untuk di Aceh ini kasus-kasus lesbi, homo, ya. Itu kan sudah cukup banyak, dan kita membuat orang tua kan semakin tidak merasa, bukan aman-aman saja saat ini, bagaimana kondisi anak-anak kita ke depannya, gitu, ya. Saya ada menangani satu kasus KDRT, karena kalau berbicara perempuan dan anak, perempuan ini bisa lingkup rumah tangga, ya, rumah tangga. Berbicara ruang lingkup rumah tangga itu siapa saja, ada istri, ayah, suami, anak, dan orang lain yang tinggal. Karena kekerasan di dalam rumah tangga itu kan ada fisik, psikis, kemudian penelantaran rumah tangga, kemudian kekerasan seksual. Jadi cukup banyak juga ini seksual banyak dialami di dalam lingkup rumah tangga. Hanya saja sekarang masyarakat tidak berani melapor, merasa tabu, ya. Kemarin juga ada yang konsul, 4 kekerasan ini, Bu, saya semua 4 saya alami, ya. Kenapa? Bisa jadi karena faktor kemiskinan. Aceh kan kemiskinannya juga tinggi, ya, Bu, ya. Kemudian kalau bicara kekerasan, kita tidak melihat pendidikan tinggi juga melakukan kekerasan. Incest ini yang kita tangani juga, keluarganya miskin dan akhirnya tidak sholat, ya. Ini lagi kita dampingi prosesnya dari Aceh besar. Jadi pengakuan si anak 5 kali, pengakuan ayahnya 10 kali, dan saat ini lagi proses hukum. Untuk proses pemulihan kita tidak bisa memprediksikan apakah ini jangka panjang, ya, jangka panjang. Rata-rata korban seksual itu pasti jangka panjang. Untuk bisa memastikan ini sudah sehat, sudah pulih atau belum, ini adalah kewenangan psikolog, gitu. Jadi kerja penanganan, kalau berbicara penanganan ini kan tidak hanya penanganan saja, tapi bagaimana upaya preventifnya, pencegahannya, bagaimana upaya penanganannya, kemudian bagaimana upaya perlindungannya, dan proses pemulihannya, ya. Jadi kita kan kok bicara hak itu kan ada hak atas kebenaran, ya, kemudian hak atas keadilan, hak atas pemulihan. Artinya memang kami, Bu, TP3 tidak bisa bekerja sendiri, harus berkolaborasi, ya, Bu, ya, dengan dinas-dinas lain dalam proses untuk pemenuhan inilah hak perempuan dan anak, Bu. Baik, terima kasih Bu Rida. Mungkin kita kembali kepada Ustazah Rahmatillah. Ini persoalannya begitu kompleks, begitu kalau kita bilang mengkhawatirkan bagi kita orang tua, anak di rumah juga nggak selamat, keluar rumah apalagi, gitu, Ustazah. Ini apa sih yang perlu kita lakukan sekarang sebagai masyarakat nih, Ustazah? Mungkin kita yang berperan sebagai Ustazah, apa yang harus dilakukan, yang berperan sebagai orang tua, apa yang harus dilakukan, yang berperan sebagai pendidik di sekolah, apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan ini? Beratnya masalahnya. Kalau disampaikan peran orang tua atau siapapun itu, sebenarnya mau dia itu sebagai pejabat, mau dia sebagai anggota masyarakat, sumbernya adalah keluarga, sumbernya adalah orang tua. Jadi ketika Allah mengatakan qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, dari apa? Tidak disuruh jaga dari pelecehan segala macam, tapi goalnya lebih tinggi, lebih jauh. Visi agama ini lebih jauh. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kalau ini sudah ada goal yang ingin kita tuju, maka sepertinya langkah yang perlu kita tempuh adalah langkah yang diminta dan dituntun oleh agama. Kalau seandainya kita keluar dari tuntunan ini, maka pasti kita akan jatuh bangun. Pasti akan jatuh bangun seperti itu. Ketika agama mau diterapkan secara baik, akan ada nanti yang mengatakan, oh ini melanggar HAM, oh ini melanggar begini. Jadi kalau seperti itu, bahasanya begini, bahasa pesimisnya, ya silahkanlah dengan kepintaran kalian, silahkanlah dengan wawasan yang kalian miliki, tinggalkan agama, tunggu ketika nanti kalian akan benar-benar hancur, maka agama ini pasti akan menjadi solusi. Tadi saya sempat mendengar penjelasan Bu Rida tentang forum anak.
Saya beberapa kali ketemu dengan anak-anak yang tergabung dalam forum anak. Mohon maaf ini barangkali mungkin sekedar menjadi menjadi observer terhadap apa yang terjadi. Ketika anak-anak itu sudah dikumpulkan dalam forum anak, perlu kita kasih batasan bahwa mereka itu bukan mahram. Ketika mereka di forum anak, bukan berarti oh kami ini sama-sama forum anak. Boleh laki-laki perempuan elus-elusan, yang laki-laki sudah kemayu, yang perempuan baru tamat sekolah SMA itu riasannya sudah menor. Itu saya temui, saya tanya, ini udah kuliah di mana? Enggak Bu, saya baru tamat sekolah. Oh begitu. Jadi di beberapa kali pertemuan saya melihat itu kondisi. Jadi ketika yang kita anggap mereka itu di forum anak, tapi harus tahu ini laki-laki, ini perempuan. Dan enggak boleh kita katakan laki-laki perempuan sama, tidak. Itu melanggar dengan kodrat. Nah jadi ketika fitrah kita yang kita lawan, maka kondisinya saya katakan tolonglah, meski mereka ini di forum anak yang kita harapkan akan menjadi contoh, seyogianya menjadi contoh yang baik. Jangan lalu kemudian anak-anak ini merasa saya ini sudah dibina, sudah menjadi direkrut, sudah menjadi ini, jadi saya boleh mengeksplor dan mengekspos apapun yang ada di diri saya. Ini adalah akan menjadi model. Kita perlu ingat, ketika model yang ditampilkan oleh anak yang kita bina, lalu kemudian akan menjadi contoh yang tidak baik pada anak-anak yang lain, dosa pertama itu adalah kita. Dosa jariah. Nah, dosa jariah kita. Jadi kalau dikatakan tadi apa yang dilakukan oleh masyarakat, oleh orang tua, kalimat ku anfusakum wa ahlikum nara ini ampuh, efektif untuk siapapun. Kalau sebagai guru itu juga orang tua. Jadi seorang guru tidak hanya disibukkan lagi hari ini dengan seabrek-abrek administrasi yang perlu dia siapkan hingga melupakan tugasnya untuk mendidik. Ketika hari ini seorang tenaga daiyah lah kita katakan, kalau dia hanya sekedar melihat merebut jadwal harus di sana harus di sini, kalau emang seperti itu maka efeknya itu tidak akan ada. Jadi makanya bagaimana kita ingin mendidik generasi, maka kita harus memohon kepada Allah diberikan kekuatan untuk bisa menjadi uswah yang baik untuk siapapun. Dari segi penampilan, dari segi ucapan, dari segi perbuatan, kita minta kepada Allah, karena bukan kita yang punya kemampuan itu. Jadi kalau saya pribadi melihat, saya tetap berpegang, kalau mau hidup ini aman dan nyaman, pegang apa yang sudah diwariskan oleh Nabi, yang garansinya tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ketika hal ini dibenturkan dengan undang-undang nomor sekian, maka saya pernah mendengar dan sangat miris ketika disampaikan di salah satu forum, ada yang menyebutkan begini, ketika waktu itu pembahasannya tentang usia anak secara Islam yang kita sampaikan ciri-ciri balik secara Islam begini, lalu ada undang-undang yang sedang digadang-gadang waktu itu, kalau saya tidak salah TPKS ya. Nah tentang itu. Jadi itu betapa saat itu seolah-olah yang berperang ingin menggolkan undang-undang TPKS ini seolah-olah tidak akan ada ujung dengan kematian. Kenapa saya katakan seperti itu? Dengan berani mengatakan, oh Ustazah, kalau mau disatukan antara hukum agama dengan hukum ini, kiamat dunia nggak akan bersatu. Saya katakan, kalau itu kalimatnya, apa hana rencana mati. Jadi kalau seperti itu kalimatnya, tidak ada keinginan untuk kembali menjadi hamba Allah, untuk kembali menjadi manusia yang penuh kekurangan, yang kita butuh kepada kekuatan spiritual yang kuat, maka jangan harap. Apapun langkah yang akan dilakukan, pasti akan trial and error jadinya. Kalau hanya kita ingin mencatat seluruh kasus dan untuk melaporkan kepada pihak lain, hakikatnya itu sudah menelanjangi diri kita sendiri. Bukan berarti oh ini dianggap tabu, bukan. Karena agama ini sebenarnya yang diharapkan adalah mencegah itu sejak dari dini. Tidak boleh satu tempat tidur antara anak laki-laki dengan perempuan dari usia sekian ke usia sekian. Sekarang kita balik bertanya kepada diri kita, ada nggak kita praktek yang diajarkan oleh agama itu? Kalau tidak,
maka selamat berlayar dengan hukum-hukum yang kita buat. Yang ini belum selesai, revisi dengan hukum yang lain. Jadi kalau memang ingin hidup ini baik dunia dan akhirat, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mari sama-sama buka hati, buka pikiran untuk positive thinking terhadap Allah dan terhadap Rasulullah SAW, dengan menghilangkan ego pribadi, ego sektoral, dan juga ego di mana lembaga yang kita pimpin atau kita ada di dalamnya. Baik Ustazah, sangat menarik. Artinya memang sekarang kan sekulerisme di mana-mana. Iya. Artinya orang menginginkan hukum agama itu disesuaikan. Padahal hukum manusia menyesuaikan dengan hukum agama. Sekarang dibolak-balik. Maka akhirnya kita melihat berbagai persoalan terjadi dalam kehidupan ini. Kita tidak tahu akar masalahnya apa. Sebenarnya akar masalah kalau kita lihat sekarang karena kita lari daripada agama Allah. Maka sebenarnya kita kembali lagi mengkaji agama Allah, mengkaji Islam secara kafah, sehingga kita akan menemukan ketenangan di sana. Dan kita berharap juga mungkin dinas-dinas yang terkait nantinya juga bisa berusaha untuk melaksanakan program-program itu sejalan dengan hukum syariat. Iya. Baik Ustazah, ini kita sudah berada pada penghujung perbincangan kita hari ini, dan kami mohon kepada Ustazah untuk bisa memberikan konklusi daripada perbincangan kita hari ini. Baik, terima kasih Bu Zahra. Kembali kepada perlindungan perempuan dan anak, sebenarnya satu hadis Rasul itu sudah menjadi penguatan dan juga motivasi dan juga sugesti besar bagi kita. Ketika sahabat bertanya, man ahaqqu bi husni sahabat ya Rasulullah, 3 kali Rasul menyebut ummuka, 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 itu sebenarnya perlu menjadi kajian. Ada apa dengan ini? Maka kalau kita mengaku sebagai kaum muslimin, jangan terlontar dari kalimat kata-kata kita bahwa yang perempuan ini ingin sejajar dengan laki-laki. Karena kenapa? Perempuan adalah perempuan dengan fitrah yang terbaik Allah berikan, dengan posisi yang begitu mulia Rasul berikan. Jadi hargai laki-laki sebagai imam, tapi perbaiki kondisi kita sebagai perempuan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda dengan laki-laki. Tidak akan membuat kita terhina apabila kita memberikan posisi terhormat kepada laki-laki, dan tidak akan kita menjadi hebat apabila kita ingin menjadi lebih daripada laki-laki. Karena lebih atau tidaknya itu dilihat dari mana kebermanfaatan kehidupan kita. Karena yang kita inginkan adalah generasi esok akan lebih baik dari kita, dan hidup kita ini pun hari esok harus akan lebih baik dari hari ini. Semoga kehidupan kita di dunia hasanah dan juga di akhirat akan masuk ke dalam jannahnya Allah, insya Allah. Terima kasih. Kita persilakan Ibu Rida untuk memberikan closing statement. Kalau dari saya, pengasuhan di keluarga itu yang harus ditingkatkan, karena untuk memberikan kenyamanan pada anak ada pada keluarga, sehingga untuk minimalisir kasus yang terjadi pada perempuan dan anak. Baik, pemirsa podcast Lentera Umat MPU Aceh, kita sudah berada pada penghujung acara. Dari perbincangan ini dapat kita simpulkan kalau kita ingin menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, dan kita bisa melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak, ada kembali kepada Islam kafah. Kita berusaha untuk menerapkan Islam dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga kita sebagai perempuan dan anak bisa merasa nyaman ketika beraktivitas di rumah dan di luar rumah, dengan berusaha untuk menerapkan dan aplikasikan segala hukum syariah dalam kehidupan kita, baik dari segi kita berpakaian, dari cara kita hidup, cara kita berkomunikasi yang bukan dengan mahram, juga kita harus kita jaga dengan benar, sehingga kita sebagai perempuan dan anak juga bisa terlindungi daripada perbuatan kriminal, pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Baik, saya sebagai host pada acara podcast Lentera Umat mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah, dan apabila ada kesalahan hanya kelemahan saya sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.